Bayangkan satu momen di siang hari yang tampak biasa. Rumah Anda tenang, aktivitas harian berjalan seperti biasa, tiba-tiba ponsel bergetar tanpa henti. Grup WhatsApp pensiunan mendadak ramai. Ada yang menulis, sudah resmi, Taspen umumkan tanggal pencairan rapel dan kenaikan gaji. Bahkan beberapa orang langsung membuka aplikasi Taspen Mobile. Ada pula yang segera menuju ATM terdekat, bukan karena panik, tapi ingin memastikan satu hal penting. Apakah kabar ini benar-benar nyata? Dan hari ini jawabannya jelas. Ini bukan rumor, bukan desas-desus, dan bukan pula prediksi belaka. Siang ini, Taspen resmi mengumumkan jadwal pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati di seluruh Indonesia, kabar yang selama berbulan-bulan ditunggu akhirnya hadir. Pengumuman ini dirilis pada 25 November 2025, disertai dokumen resmi yang memuat penjelasan lengkap mengenai mekanisme pencairan, jadwal pelaksanaan, serta kelompok penerima tahap awal. Bukan sekadar pernyataan singkat, tapi jelas, transparan, dan resmi. Setelah berbulan-bulan informasi simpang siur, kini semua menjadi terang. Mengapa pengumuman ini begitu penting? Karena bagi pensiunan, ini bukan sekadar soal tambahan penghasilan. Ini adalah soal kepastian, penghargaan, dan pengakuan dari negara terhadap pengabdian puluhan tahun. Tetapi tentu saja, masih banyak yang bertanya-tanya, kapan tepatnya cair, bagaimana alurnya, berapa besar rapel yang diterima, siapa yang akan mendapatkan transfer pertama. Mari kita uraikan satu persatu, berdasarkan dokumen resmi Taspen Fem November 2025, tanpa gosip, asumsi, atau informasi yang dibesar-besarkan. Pertama, soal jadwal pencairan rapel. Dalam dokumen resmi disebutkan, pencairan akan dilakukan secara bertahap mulai 25 November 2025 hingga awal Desember 2025. Artinya, sebagian besar pensiunan sudah dapat mulai memantau perubahan saldo rekening dalam waktu dekat. Proses bertahap ini bukan karena dana belum tersedia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam jumlah besar. Namun, Taspen memilih langkah hati-hati agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Setiap rupiah harus sampai ke penerima yang benar, sesuai golongan, masa kerja, dan status pensiun. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan transfer tertunda atau nominal tidak tepat, dan itulah yang ingin dihindari. Selain rapel, pengumuman ini juga menegaskan kenaikan gaji pensiun tahun 2025 yang selama ini dinanti. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan kata lain, ini bukan bonus sesaat, melainkan bentuk perlindungan sosial sekaligus penghargaan negara bagi para abdi bangsa. Bagi banyak pensiunan, kabar ini terasa seperti udara segar. Setelah bertahun-tahun menerima penghasilan yang relatif tetap, kini kenaikan hadir nyata, baik dalam bentuk gaji bulanan yang meningkat maupun rapel yang dibayarkan sekaligus. Rapel sendiri dihitung sejak kebijakan kenaikan mulai berlaku hingga 25 November 2025. Karena mencakup beberapa bulan, nominalnya bervariasi tergantung golongan dan masa bakti. Ada yang menerima jutaan rupiah, ada pula yang lebih tinggi. Untuk golongan tertentu, semua dana akan langsung ditransfer ke rekening pensiunan tanpa perlu datang ke kantor Taspen, tanpa mengisi formulir tambahan, dan tanpa biaya apapun. Lalu, bagaimana jika Bapak atau Ibu belum menerima notifikasi? Taspen menjelaskan, pencairan dilakukan per batch mengikuti proses sinkronisasi data dari instansi asal, data eselon sipil dari BKN, TNI dari Mabes TNI, dan Polri dari Mabes Polri. Jika data sudah sinkron, pencairan masuk pada tahap awal. Jika belum, pencairan hanya menunggu validasi tambahan. Yang penting diingat, hak pensiunan tidak hilang dan tidak dipotong sedikit pun. Taspen juga menegaskan peringatan penting, tidak ada pungutan biaya, tidak ada permintaan kode OTP, dan tidak ada permintaan data pribadi melalui telepon atau pesan. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Taspen dan meminta hal-hal tersebut, dapat dipastikan itu adalah penipuan. Informasi resmi hanya disampaikan melalui aplikasi Taspen Mobile, situs resmi, dan mutasi rekening pensiunan. Menariknya, tahun ini Taspen menerapkan pola baru dalam pembayaran rapel melalui sistem Smart Distribution.
Jika sebelumnya rapel dibayarkan dalam satu transfer besar, kini sebagian dana disalurkan lebih dulu agar manfaat segera dirasakan, sementara sisanya menyusul setelah proses administrasi selesai. Sistem ini juga dirancang untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, mengingat besarnya volume transfer nasional untuk gaji bulanan. Terkait besaran kenaikan, Taspen menjelaskan bahwa kenaikan mengikuti persentase gaji ASN aktif, rata-rata sekitar 8%. Golongan rendah mendapatkan persentase lebih tinggi agar dampaknya terasa signifikan, sementara golongan tinggi menerima tambahan secara proporsional. Jika digabungkan dengan rapel beberapa bulan, total tambahan ini memberikan ruang napas finansial yang nyata bagi banyak pensiunan. Sebagian merencanakan untuk kebutuhan kesehatan, membantu pendidikan cucu, atau persiapan akhir tahun. Sebagai bagian dari peningkatan layanan digital, Taspen menyediakan sistem pelacakan melalui Taspen Mobile. Di sana, pensiunan dapat memantau status rapel, gaji bulanan, dan verifikasi data secara real-time. Pembaruan database juga dilakukan secara berkala, termasuk pembaruan rekening atau data ahli waris jika diperlukan, demi memastikan tidak ada dana tertahan karena rekening tidak aktif. Yang membuat pengumuman ini semakin bermakna adalah cara Taspen menyampaikannya. Dalam konferensi pers, perwakilan pensiunan dari berbagai latar belakang, mulai mantan guru, mantan perwira, hingga staf administrasi, hadir sebagai simbol penghargaan negara. Taspen menegaskan bahwa 2025 akan menjadi tahun pensiunan sejahtera, bagian dari roadmap pelayanan digital menuju 2026. Dengan pengumuman resmi ini, para pensiunan akhirnya bisa bernafas lega. Rapel dan kenaikan gaji 2025 bukan lagi tanda tanya. Mekanismenya jelas, jadwalnya pasti, dan pencairannya tinggal menunggu hari. Pastikan rekening aktif, pantau Taspen Mobile, dan bagikan kabar baik ini kepada sesama pensiunan. Hari ini, kabar baik itu benar-benar datang. Selain memastikan pencairan rapel dan kenaikan gaji, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami komponen rapel dan gaji pensiun secara menyeluruh. Rapel bukan dana tambahan yang tiba-tiba diberikan, melainkan hak yang muncul karena keterlambatan administrasi atau penyesuaian kebijakan. Secara sederhana, rapel dihitung berdasarkan selisih antara gaji lama dan gaji baru yang berlaku surut sejak tanggal penetapan kebijakan. Misalnya, jika kenaikan gaji resmi berlaku sejak Januari 2025, tetapi baru dicairkan pada November 2025, maka selisih gaji dari Januari hingga November inilah yang akan menjadi rapel. Besaran rapel sendiri bervariasi tergantung golongan, masa kerja, dan jabatan terakhir. Golongan rendah dengan kenaikan persentase lebih tinggi dapat merasakan efek yang cukup signifikan terhadap pengeluaran bulanan. Sementara golongan menengah hingga tinggi, meski persentasenya lebih kecil, tetap mendapatkan tambahan yang proporsional. Dengan kombinasi rapel dan gaji bulanan yang sudah disesuaikan, banyak pensiunan yang kini bisa merencanakan kebutuhan hidup dengan lebih leluasa. Penting juga untuk dicatat bahwa pemerintah tidak pernah mengurangi hak pensiunan yang sudah berjalan. Penyesuaian sistem yang sedang dirancang lebih diarahkan untuk ASN yang masih aktif atau yang akan memasuki masa pensiun di masa depan. Ini berarti Bapak dan Ibu yang sudah menerima gaji pensiun tetap aman secara hukum dan administrasi, tanpa resiko pengurangan mendadak. Selain aspek teknis, pengumuman ini juga membawa implikasi psikologis yang cukup signifikan. Banyak pensiunan merasa lega karena selama bertahun-tahun hidup dengan penghasilan yang tetap, kini mereka melihat pengakuan nyata dari negara. Tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga melalui proses pencairan yang transparan, resmi, dan terjadwal. Ketenangan pikiran ini tidak bisa diremehkan. Rasa aman finansial memberikan dampak positif bagi kualitas hidup sehari-hari. Bagi mereka yang baru pertama kali menerima rapel, langkah bijak adalah membuat rencana penggunaan dana secara matang. Para ahli keuangan menyarankan beberapa strategi berikut. Prioritaskan kebutuhan dasar dan kesehatan. Mengingat inflasi dan biaya kesehatan yang cenderung naik, sebagian rapel bisa dialokasikan untuk pemeriksaan rutin, obat-obatan, atau asuransi tambahan. Bayar utang atau cicilan yang tertunda. Rapel merupakan dana satu kali, sehingga menggunakan sebagian untuk menutup kewajiban finansial dapat mengurangi tekanan di masa depan. Tabungan darurat. Sisihkan sebagian rapel sebagai dana cadangan untuk menghadapi situasi mendesak, misalnya perbaikan rumah, kebutuhan keluarga mendadak, atau biaya pendidikan cucu. Investasi kecil yang aman.
Jika ada sisa dana, pertimbangkan instrumen investasi yang aman dan mudah dicairkan, seperti deposito jangka pendek atau reksadana konservatif. Dengan strategi ini, rapel tidak hanya menjadi tambahan sementara, tapi juga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan pensiunan. Mekanisme pencairan bertahap yang diterapkan Taspen melalui Smart Distribution juga memiliki keunggulan strategis. Sistem ini tidak hanya menjaga kestabilan perbankan, tapi juga memastikan semua pensiunan menerima haknya sesuai jadwal dan data yang valid. Misalnya, jika ada pensiunan yang belum melakukan pembaharuan rekening atau data ahli waris, sistem akan menunda sebagian pencairan hingga data tervalidasi. Ini menjadi bentuk perlindungan bagi penerima agar tidak terjadi salah transfer atau dana tertahan. Selain itu, sistem digital Taspen Mobile menjadi kunci transparansi. Pensiunan dapat memantau secara real-time status pencairan rapel, gaji bulanan, dan perbaikan data jika diperlukan. Dengan demikian, setiap informasi yang muncul di grup WhatsApp atau media sosial dapat dibandingkan dengan sumber resmi. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, hoaks, atau potensi penipuan yang sering muncul saat isu rapel ramai dibicarakan. Pengumuman resmi ini juga menjadi momen simbolis bagi pengabdian pensiunan. Dalam konferensi pers, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai profesi, mantan guru, perwira, staf administrasi, hingga pegawai teknis. Hal ini bukan sekedar formalitas, tetapi simbol penghargaan negara atas dedikasi mereka. Dengan hadirnya perwakilan nyata, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat. Negara menghargai setiap kontribusi pensiunan tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan konkret berupa rapel dan kenaikan gaji. Selanjutnya, mari kita bahas soal angka dan estimasi rapel. Besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor, masa kerja, golongan terakhir, dan persentase kenaikan gaji. Misalnya, pensiunan golongan rendah dengan masa kerja lebih dari 25 tahun bisa menerima rapel jutaan rupiah, bahkan mendekati puluhan juta jika dihitung dari beberapa bulan sekaligus. Golongan menengah, meski persentasenya lebih kecil, tetap memperoleh tambahan signifikan yang membantu biaya hidup sehari-hari. Golongan tinggi, walau persentase kenaikannya lebih rendah, tetap menerima rapel yang proporsional dengan gaji bulanan mereka. Simulasi ini membantu pensiunan memahami perkiraan dana yang akan masuk sehingga dapat mempersiapkan rencana penggunaan dengan lebih matang. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan gaji ini bagian dari kebijakan nasional untuk menjaga daya beli di tengah inflasi. Dengan rata-rata kenaikan sekitar 8%, pensiunan golongan rendah mendapatkan dampak lebih besar agar kesejahteraan mereka lebih terasa. Sementara golongan tinggi tetap menerima tambahan yang proporsional, menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan fiskal. Kabar baik lainnya adalah bahwa pemerintah sedang menyiapkan roadmap pensiunan sejahtera menuju 2026. Program ini tidak hanya fokus pada gaji dan rapel, tetapi juga layanan digital, kemudahan pelacakan, dan komunikasi langsung dengan Taspen. Dengan sistem digital, setiap pensiunan memiliki akses penuh untuk mengecek haknya, memvalidasi data, dan memahami alur pencairan rapel tanpa harus datang ke kantor fisik. Dalam konteks sosial, pengumuman ini juga mengirimkan pesan penting, pensiunan tetap dihargai dan diperhatikan. Setelah puluhan tahun mengabdi, negara menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah prioritas. Hal ini terlihat dari keterlibatan DPR yang mengawal isu ini secara serius, memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan transparan dan adil. DPR menekankan bahwa pensiunan adalah bagian dari aparatur negara yang telah mengabdikan diri, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan kehidupan mereka tetap layak. Namun, meskipun kabar ini positif, tetap ada tanggung jawab bagi pensiunan. Penting untuk tidak terjebak harapan berlebihan atau informasi yang dibesar-besarkan. Banyak media kadang menonjolkan angka besar atau istilah pesangon hingga miliaran rupiah. Padahal kenyataannya, angka tersebut adalah simulasi untuk skema jangka panjang dan tidak berlaku untuk semua pensiunan. Fokus utama adalah kenaikan gaji pensiun dan rapel yang realistis yang sudah menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pengumuman ini juga mendorong pensiunan aktif dalam pemeliharaan data diri.
memastikan rekening aktif, memperbarui data ahli waris, dan memantau status rapel di Taspen Mobile menjadi bagian penting agar semua hak diterima tepat waktu. Dengan partisipasi aktif, proses administrasi berjalan lancar, risiko kesalahan transfer minimal, dan setiap pensiunan dapat merasakan manfaat kebijakan dengan cepat. Dari sisi psikologis, pengumuman resmi ini memberikan ketenangan dan rasa aman finansial. Selama ini, banyak pensiunan hidup dengan gaji tetap, menghadapi inflasi, buaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Dengan adanya rapel dan kenaikan gaji, mereka merasa dihargai, diakui, dan bisa merencanakan hidup dengan lebih tenang. Bagi keluarga, tambahan rapel ini juga memberi peluang untuk membantu pendidikan anak atau cucu, menyiapkan dana darurat atau menyelesaikan kewajiban finansial yang tertunda. Ini bukan sekedar uang, tapi investasi kenyamanan dan stabilitas hidup bagi pensiunan dan keluarga mereka. Konferensi pers, Taspen menghadirkan perwakilan pensiunan dari berbagai profesi, mantan guru, perwira, staf administrasi, hingga pegawai teknis. Hal ini bukan sekedar formalitas, tetapi simbol penghargaan negara atas dedikasi mereka. Dengan hadirnya perwakilan nyata, pesan yang disampaikan menjadi lebih kuat. Negara menghargai setiap kontribusi pensiunan, tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga melalui tindakan konkret berupa rapel dan kenaikan gaji. Selanjutnya, mari kita bahas soal angka dan estimasi rapel. Besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor, masa kerja, golongan terakhir, dan persentase kenaikan gaji. Misalnya, pensiunan golongan rendah dengan masa kerja lebih dari 25 tahun bisa menerima rapel jutaan rupiah, bahkan mendekati puluhan juta jika dihitung dari beberapa bulan sekaligus. Golongan menengah, meski persentasenya lebih kecil, tetap memperoleh tambahan signifikan yang membantu biaya hidup sehari-hari. Golongan tinggi, walau persentase kenaikannya lebih rendah, tetap menerima rapel yang proporsional dengan gaji bulanan mereka. Simulasi ini membantu pensiunan memahami perkiraan dana yang akan masuk sehingga dapat mempersiapkan rencana penggunaan dengan lebih matang. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kenaikan gaji ini bagian dari kebijakan nasional untuk menjaga daya beli di tengah inflasi. Dengan rata-rata kenaikan sekitar 8%, pensiunan golongan rendah mendapatkan dampak lebih besar agar kesejahteraan mereka lebih terasa. Sementara, golongan tinggi tetap menerima tambahan yang proporsional, menjaga prinsip keadilan dan keseimbangan fiskal. Kabar baik lainnya adalah bahwa pemerintah sedang menyiapkan roadmap pensiunan sejahtera menuju 2026. Program ini tidak hanya fokus pada gaji dan rapel, tetapi juga layanan digital, kemudahan pelacakan, dan komunikasi langsung dengan Taspen. Dengan sistem digital, setiap pensiunan memiliki akses penuh untuk mengecek haknya, memvalidasi data, dan memahami alur pencairan rapel tanpa harus datang ke kantor fisik. Dalam konteks sosial, pengumuman ini juga mengirimkan pesan penting, pensiunan tetap dihargai dan diperhatikan. Setelah puluhan tahun mengabdi, negara menegaskan bahwa kesejahteraan pensiunan adalah prioritas. Hal ini terlihat dari keterlibatan DPR yang mengawal isu ini secara serius, memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan transparan dan adil. DPR menekankan bahwa pensiunan adalah bagian dari aparatur negara yang telah mengabdikan diri, sehingga negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan kehidupan mereka tetap layak. Namun, meskipun kabar ini positif, tetap ada tanggung jawab bagi pensiunan. Penting untuk tidak terjebak harapan berlebihan atau informasi yang dibesar-besarkan. Banyak media kadang menonjolkan angka besar atau istilah pesangon hingga miliaran rupiah, padahal kenyataannya angka tersebut adalah simulasi untuk skema jangka panjang dan tidak berlaku untuk semua pensiunan. Fokus utama adalah kenaikan gaji pensiun dan rapel yang realistis, yang sudah menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, pengumuman ini juga mendorong pensiunan aktif dalam pemeliharaan data diri, memastikan rekening aktif, memperbaharui data ahli waris, dan memantau status rapel di Taspen Mobile menjadi bagian penting agar semua hak diterima tepat waktu.
Dengan partisipasi aktif, proses administrasi berjalan lancar, resiko kesalahan transfer minimal, dan setiap pensiunan dapat merasakan manfaat kebijakan dengan cepat. Dari sisi psikologis, pengumuman resmi ini memberikan ketenangan dan rasa aman finansial. Selama ini, banyak pensiunan hidup dengan gaji tetap, menghadapi inflasi, biaya kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Dengan adanya rapel dan kenaikan gaji, mereka merasa dihargai, diakui, dan bisa merencanakan hidup dengan lebih tenang. Bagi keluarga, tambahan rapel ini juga memberi peluang untuk membantu pendidikan anak atau cucu, menyiapkan dana darurat, atau menyelesaikan kewajiban finansial yang tertunda. Ini bukan sekedar uang, tapi investasi kenyamanan dan stabilitas hidup bagi pensiunan dan keluarga mereka. Selain manfaat finansial langsung, rapel dan kenaikan gaji juga membuka peluang bagi pensiunan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Banyak yang bisa merencanakan kesehatan, pendidikan, atau investasi kecil yang aman, sehingga dana satu kali ini bisa memberikan dampak positif jangka panjang.